Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Dalam senyapnya malam Andalusia, di antara rintik hujan yang jatuh ke tanah, seorang pemikir merenung. Ia menatap dunia yang kacau oleh pertikaian antara akal dan iman, antara wahyu dan filsafat. Lalu ia menuliskan, sesungguhnya pencarian akan hakikat wujud adalah jalan yang panjang, berliku, namun tak dapat dihindari oleh mereka yang mencintai kebenaran. Demikianlah Ibn Rushd memulai perjalanan intelektualnya dalam karya Al-Masyari' wa Al-Mutarahat. Bukan sebagai komentator Aristoteles, bukan sebagai hakim di istana, melainkan sebagai seorang pencari yang mengajak siapapun yang berakal untuk menyusuri jalan filsafat demi mendekat kepada hakikat kebenaran. Ia menyebut Al-Masyari', proyek-proyek filsafat, sebagai berbagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk memahami wujud. Jalan yang harus dilalui dengan bekal logika, argumentasi yang sahih, dan disiplin akal. Tapi tak cukup hanya akal, hati pun harus bersih dari hawa nafsu, sebab kebenaran tidak pernah bisa didekati oleh jiwa yang dikuasai kebingungan dan keserakahan. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir, tulis Ibn Rushd, namun hanya yang membersihkan hatinya dari prasangka dan membebaskan pikirannya dari taklid yang buta yang akan sampai pada pengetahuan sejati. Di bagian awal ini, Ibn Rushd menjelaskan bahwa filsafat bukan hanya milik Yunani, bukan pula milik kaum tertentu. Filsafat adalah warisan universal dari manusia yang mau bertanya, apa yang benar, apa yang wujud, bagaimana kita mengetahui. Ia menyanggah keras orang-orang yang menganggap bahwa agama dan filsafat tidak bisa berdampingan. Bagi Ibn Rushd, agama dalam bentuk wahyu sejati justru mengandung dorongan rasional tertinggi. Al-Quran sendiri, katanya, berkali-kali memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, menggunakan akal. Jika agama mengajak pada kebenaran, tulisnya, dan filsafat mencari kebenaran, maka keduanya tidak mungkin bertentangan, kecuali bila salah satu atau keduanya. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Disalahpahami. Ibn Rushd juga mengkritik para mutakallimun, teolog kalam, yang menurutnya terlalu banyak menggunakan asumsi, analogi lemah, dan retorika yang menyesatkan. Mereka tidak berjalan di atas jalan yang lurus, kata Ibn Rushd, melainkan membuat jalan-jalan samping yang membingungkan umat. Ia menyeru untuk kembali kepada demonstrasi, Al-Burhan, bukan semata-mata persangkaan, zan, atau kepastian semu, jahal murakab. Logika, sebagaimana diwariskan dari Aristoteles, menjadi alat utama untuk memilah yang benar dari yang palsu. Ibn Rushd juga menguraikan jenis-jenis pengetahuan. Ada pengetahuan imajinatif yang dimiliki oleh massa awam, cukup untuk keyakinan praktis dan etika. Ada pengetahuan dialektik yang digunakan para ahli teologi dalam perdebatan. Tapi yang tertinggi adalah pengetahuan burhaniyah, pengetahuan demonstratif, rasional murni yang menjadi hak istimewa para filsuf sejati. Wahyu berbicara dengan simbol dan tamsil kepada massa, katanya, tapi akal menyelami makna di balik simbol itu. Maka para filsuf adalah penafsir terdalam dari wahyu yang sejati. Di akhir bagian ini, Ibn Rushd menyatakan bahwa pencarian filsafat bukanlah untuk kesombongan atau sekadar perdebatan. Ia adalah jalan suci, masyru', proyek spiritual dan rasional yang menuntun jiwa manusia menuju cahaya hakikat. Dan siapapun yang berjalan di jalan ini dengan kejujuran dan kerendahan hati,
pasti akan bertemu cahaya itu, meski samar, meski tidak utuh. Apa itu wujud? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, namun bagi Ibn Rushd, ia adalah akar dari seluruh pencarian filsafat. Tanpa memahami wujud, maka seluruh bangunan pemikiran akan berdiri di atas kabut, menggantung tanpa fondasi. Dalam Al-Mashari wal-Mutarahat, Ibn Rushd memulai penjelasannya dengan menegaskan bahwa wujud adalah yang paling pertama dikenal oleh akal dan sekaligus yang paling samar dalam definisi. Kita menyadari adanya wujud sebelum menyadari apapun, sebelum memahami bentuk, sifat, atau relasi. Tapi justru karena keumumannya yang mutlak, wujud menjadi konsep yang sulit ditangkap dengan tajam. Al-wujud la yuhaddad bihaddin wahid. Wujud tidak dapat dibatasi oleh satu definisi tunggal. Ibn Rushd mengikuti jejak Aristoteles, namun dengan nuansa Islam, membagi wujud ke dalam hierarki metafisik. Ada wujud wajib yang tidak mungkin tidak ada, yakni Tuhan. Ada pula wujud mungkin yang mungkin ada, mungkin tidak, yakni seluruh alam semesta. Dan akhirnya ada wujud mustahil, yang tidak mungkin ada, seperti lingkaran yang bersudut. Tuhan sebagai wujud wajib adalah sebab utama dari seluruh mumkinat, segala sesuatu yang tidak memiliki keharusan eksistensial pada dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan para mutakallimun yang mendasarkan semua ini pada dalil kehendak Tuhan secara mutlak. Ibn Rushd berpegang pada keteraturan dan prinsip kausalitas sebagai dasar dari pemahaman wujud. Tuhan bukan bertindak secara acak, kata Ibn Rushd, melainkan karena kesempurnaannya. Ia adalah sebab pertama yang tak berubah, menggerakkan segala yang lain bukan karena kebutuhan, tapi karena cinta. Bagi Ibn Rushd, akal adalah cermin pertama dari wujud. Apa yang bisa dipikirkan berarti memiliki potensi eksistensi, tapi tidak semua yang dipikirkan benar-benar ada secara aktual. Maka muncullah pembedaan antara al-wujud bil-fi'l, wujud aktual, al-wujud bil-quwwah, wujud potensial. Contohnya, sebutir biji memiliki wujud potensial sebagai pohon, tapi baru menjadi aktual jika syaratnya terpenuhi: tanah, air, cahaya. Ini mengarah pada prinsip penting dalam filsafat Ibn Rushd, bahwa perubahan dalam dunia ini adalah realisasi dari potensi menuju aktualitas. Dan ini hanya mungkin jika ada sesuatu yang mengaktualkan, yakni penyebab eksternal atau al-fa'il. Tuhan dalam pandangan Ibn Rushd adalah aktualisasi tertinggi yang tidak mungkin memiliki potensi karena ia sempurna sepenuhnya. Selanjutnya, Ibn Rushd membahas hubungan antara wujud dan mahiyah, esensi. Ia menolak pandangan para teolog Asy'ariyah yang memisahkan keduanya secara mutlak, dan juga mengkritik para filsuf Isyraqiyah yang cenderung memperlambangkan wujud sebagai cahaya spiritual. Esensi tidak bisa berdiri tanpa wujud, dan wujud tanpa esensi tidak dapat dipahami, katanya. Dengan kata lain, konsep seperti kemanusiaan, insaniyah, adalah esensi, tapi tidak akan memiliki makna kecuali ia diwujudkan dalam individu tertentu: Zaid, Amr, Fatimah. Sebaliknya, Zaid tidak mungkin dimengerti tanpa mengetahui bahwa ia manusia. Maka keduanya saling terkait, seperti bentuk dan materi dalam satu tubuh. Dalam akhir bagian ini, Ibn Rushd menyelami pembahasan tentang wujud sebagai cahaya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari para sufi. Ia menyatakan bahwa setiap wujud mendapatkan sinarnya dari wujud yang lebih tinggi. Dalam rantai itu, akal aktif, al-aql, al-fa'al, adalah perantara antara manusia dan Tuhan. Manusia dapat mencapai pemahaman tertinggi tentang wujud hanya ketika jiwanya bersatu dengan akal aktif, yakni bentuk kognisi murni yang tidak terikat oleh jasad. Siapa yang mampu menyatu dengan akal aktif, tulisnya, maka ia telah mencapai keabadian dalam makna pengetahuan,
bukan tubuh. Inilah surga para filosof. Apakah manusia hanyalah tubuh yang bergerak oleh naluri? Ataukah ia menyimpan sesuatu yang lebih tinggi, jiwa yang dapat mencapai hakikat? Ibn Rushd, sang hakim dan filsuf, menjawab bahwa manusia adalah makhluk rasional dan kekuatan utama dalam dirinya adalah al-nafs, jiwa. Tetapi tidak cukup hanya mengatakan bahwa manusia memiliki jiwa. Kita perlu bertanya lebih dalam, apa itu jiwa? Apakah ia abadi? Dan bagaimana ia berhubungan dengan akal? Mengikuti Aristoteles, namun menyempurnakan dalam bingkai Islam, Ibn Rushd membagi jiwa manusia ke dalam 3 lapisan utama. Jiwa vegetatif, al-nafs al-nabatiyah, mengatur pertumbuhan, nutrisi, reproduksi. Dimiliki semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Jiwa sensitif, al-nafs al-hissiyah, mengatur persepsi, gerakan, emosi, dimiliki hewan dan manusia. Jiwa rasional, al-nafs al-natika, eksklusif bagi manusia, mampu memahami konsep, mengabstraksi makna, dan berpikir tentang wujud. Namun Ibn Rushd tidak berhenti pada klasifikasi. Ia mengejar pertanyaan penting. Dari mana jiwa rasional mendapatkan cahaya inteleknya tentang akal, berlapis dan berkembang? Menurut Ibn Rushd, akal bukan satu entitas tunggal, melainkan tahapan perkembangan dalam jiwa manusia. Akal potensial, al-aqul al-quwwah, kemampuan bawaan untuk berpikir, tapi belum diaktualkan. Akal aktual, al-aql bil-fil. Ketika manusia mulai memahami konsep universal, akal yang diperoleh, al-aql al-mustafad, hasil pencapaian tertinggi melalui kontemplasi, filsafat, dan penyatuan dengan akal aktif. Akal aktif, al-aql al-fa'al, entitas terpisah, sempurna, tak berubah. Sumber semua bentuk intelektual. Perantara antara manusia dan Tuhan, Ibn Rushd menyebut bahwa akal aktif bukan bagian dari jiwa manusia, tetapi cahaya yang memancar kepadanya. Jiwa yang bersih, yang terlatih dalam filsafat dan disiplin akhlak, dapat menyerap cahaya ini dan mengalami ittihad, penyatuan intelektual. Ketika akal manusia telah dibersihkan dari syahwat dan khayal, kata Ibn Rushd, ia bersambung dengan akal aktif, dan disitulah jiwa mencapai keabadian dalam bentuk pengetahuan murni. Ibn Rushd tak pernah memisahkan antara filsafat dan agama. Baginya akal dan wahyu berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Maka jiwa yang mencari kebenaran melalui pemikiran tidak bertentangan dengan jiwa yang taat pada wahyu. Keduanya sedang mendaki gunung yang sama dari sisi yang berbeda. Ia mengkritik dua ekstrim. Para literalis agama yang menolak akal, menjadikan iman sebagai taklid buta. Para filsuf eksklusif yang menyembunyikan kebenaran, menjadikannya milik segelintir elit. Bagi Ibn Rushd, kebenaran harus dikomunikasikan sesuai kapasitas jiwa, dengan perumpamaan bagi awam, dan dengan bukti rasional bagi pencari ilmu. Tidaklah bertentangan antara nubuwah dan filsafat, tulisnya, karena Nabi adalah manusia paling sempurna dalam penglihatan batin, sedangkan filsuf adalah manusia paling sempurna dalam penglihatan akal. Apa ujung dari seluruh perjalanan jiwa? Bukan kenikmatan materi, bukan kekuasaan, tapi kesempurnaan intelektual, yaitu al-sa'adah, kebahagiaan sejati yang diperoleh dengan memahami tatanan wujud, hukum sebab akibat, dan mengenal sang sumber kebahagiaan. Sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari jiwa yang mengenal, mencintai, dan menyatu secara intelektual dengan hakikat. Apa makna kenabian dalam struktur keberadaan? Apakah ia hanyalah peristiwa sejarah atau sebuah makam, derajat keberadaan yang menjadi jembatan antara alam fisik dan alam ilahi?
Ibn Rushd menjawab dengan ketegasan filosofis sekaligus kedalaman spiritual. Kenabian adalah bentuk tertinggi dari kesempurnaan jiwa manusia, di mana akal, imajinasi, dan ilham menyatu dalam harmoni yang sempurna. Bagi Ibn Rushd, Nabi bukan sekadar pembawa hukum, melainkan wujud dari kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam dirinya berkumpul 3 kekuatan. Akal teoritis yang sempurna mampu memahami hakikat segala hal melalui pemikiran yang dalam. Akal praktis yang luhur menjadikannya pembimbing masyarakat dalam keadilan dan kebajikan. Kekuatan imajinasi yang jernih menjadikannya penerima wahyu dalam bentuk visi dan simbol, bukan melalui deduksi semata. Ibn Rushd menegaskan bahwa kenabian bukanlah hal yang bertentangan dengan akal, tetapi akibat tertingginya. Wahyu adalah bentuk pengetahuan ilahi yang dituangkan dalam medium simbolik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nabi menyampaikan yang tertinggi dalam bentuk yang bisa dipahami yang terendah, agar semua manusia dari bijak hingga awam dapat berjalan menuju kebenaran. Bila filsuf berbicara dalam silogisme dan definisi, maka wahyu berbicara dalam perumpamaan, kisah dan simbol. Tapi keduanya menuntun pada satu kebenaran, karena Tuhan tidak menciptakan 2 kebenaran yang saling bertentangan. Ibn Rushd mengkritik kaum zahiri, tekstualis, yang menolak takwil, yakni penafsiran makna batin dari teks wahyu. Ia menyatakan bahwa orang awam cukup mengambil makna literal karena akalnya belum siap menerima abstraksi. Para ulama dan filsuf wajib menakwil ayat-ayat yang tampak kontradiktif dengan akal dan ilmu. Contoh klasik, ayat tentang tangan Tuhan. Makna zahirnya mengarah ke antropomorfisme, tapi makna batinnya adalah kekuasaan dan pengaruh. Maka menakwil bukan merendahkan wahyu, tetapi memuliakannya dengan menyelaraskannya dengan akal yang lurus. Takwil adalah jembatan antara keagungan wahyu dan keluasan akal. Bagaimana syariat dipahami dalam kerangka filsafat Ibn Rushd? Ia melihat bahwa syariat adalah manifestasi praktis dari akal ilahi, diturunkan melalui Nabi agar masyarakat manusia dapat hidup adil, damai, dan teratur. Tujuan akhirnya adalah satu, membawa manusia pada kebahagiaan, baik duniawi maupun ukhrawi. Namun, Ibn Rushd sangat menekankan bahwa syariat perlu dipahami sesuai maqam, kedudukan pemahaman manusia. Bagi masyarakat umum, syariat harus ditaati sebagai hukum eksternal yang jelas dan tegas. Bagi para pencari ilmu, syariat adalah simbol dan petunjuk menuju kebenaran yang lebih tinggi yang harus ditafsirkan dengan bijak. Ia menolak keras pandangan fatalistik yang membuat syariat menjadi alat dominasi atau pembatas akal. Justru sebaliknya, syariat yang benar mendukung filsafat dan filsafat yang sejati memperkuat iman. Kedua cahaya, cahaya akal dan cahaya wahyu, berasal dari satu sumber, Allah yang Maha Esa. Ibn Rushd menutup bagian ini dengan seruan yang kuat kepada para filsuf. Jangan sembunyikan kebenaran, tetapi jangan pula memaksakannya kepada yang belum siap. Ada hikmah tanzil, kebijaksanaan menurunkan makna tinggi ke dalam bahasa rakyat. Dan ada hikmah tawil, kebijaksanaan menaikkan pemahaman rakyat menuju makna tinggi. Kedua pendekatan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kelembutan, dan penghormatan pada perbedaan maqam intelektual. Apa hakikat alam semesta ini? Apakah dunia ini tercipta dari kehendak semata ataukah tunduk pada hukum keteraturan yang dapat dikenali dan dipahami oleh akal manusia? Ibn Rushd dalam Al-Masyari' wa Al-Mutarahat berdiri tegak di antara dua kutub ekstrim, antara para teolog yang menafikan hukum alam demi mukjizat dan para naturalis yang menceraikan akal dari nilai-nilai ilahiyah. Ia merintis jalan tengah,
Kosmos ini adalah ciptaan Tuhan, namun tunduk pada hukum-hukum akal yang bisa diakses manusia. Bagi Ibn Rushd, alam adalah kitab kedua setelah wahyu. Tuhan tidak hanya berfirman melalui wahyunya dalam kitab suci, tetapi juga dalam tatanan semesta yang teratur, yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang menggunakan akalnya. Ia mengatakan, segala sesuatu yang eksis memiliki sebab dan tidak ada yang muncul tanpa sebab. Ini adalah fondasi dari pencarian ilmiah. Dengan demikian, Ibn Rushd menolak ide penciptaan ex nihilo yang tidak beraturan. Ia menegaskan bahwa alam ini memiliki struktur kausal, sebab akibat yang dapat ditelusuri, dan keteraturan ini adalah manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan. Dalam pembahasan gerakan langit, Ibn Rushd terpengaruh oleh Aristoteles dan mengkritik teolog yang menyatakan bahwa langit bergerak karena kehendak instan Tuhan. Ia menulis bahwa langit bergerak karena cinta kepada kesempurnaan, yaitu Tuhan sebagai mabda al-awwal, sumber pertama. Namun, Ibn Rushd tidak jatuh dalam pandangan panteistik. Ia tetap menyatakan bahwa Tuhan adalah transenden, tidak menyatu dengan alam, namun menjadi tujuan segala gerakan. Langit bergerak bukan karena didorong, tetapi karena mendamba. Ia mencintai kesempurnaan Tuhan, dan karena itu tak pernah berhenti beredar. Salah satu posisi paling tegas yang diambil Ibn Rushd dalam bagian ini adalah kritiknya terhadap kaum Asy'ariyah, khususnya terhadap doktrin tajdid al-khalq, penciptaan ulang terus-menerus setiap saat. Menurut kalangan Asy'ari, tidak ada hubungan sebab akibat sejati di alam ini. Semua terjadi karena kehendak langsung Tuhan setiap detik. Namun Ibn Rushd menolaknya dengan lantang. Jika tidak ada hubungan sebab akibat yang stabil, maka tidak ada ilmu. Jika api tidak selalu membakar kapas karena sebab-sebab alamiah, maka akal menjadi sia-sia. Jika semua peristiwa adalah kehendak acak, maka tidak ada moralitas, tanggung jawab, atau kebijaksanaan. Menolak sebab akibat adalah merobohkan dasar akal, dan dengan itu seluruh wahyu pun kehilangan maknanya. Meski Ibn Rushd sangat rasional dalam memandang alam, ia tidak pernah menanggalkan sisi spiritualnya. Ia menyatakan bahwa belajar tentang hukum alam bukan hanya pekerjaan ilmuwan, tetapi juga ibadah seorang pecinta Tuhan. Mengamati keteraturan langit, gerak planet, musim, kehidupan tumbuhan dan hewan, semua itu adalah cara merasakan kebesaran Sang Pencipta yang tidak menyembunyikan diri di balik misteri, tetapi menampakkan diri dalam keteraturan dan harmoni. Ilmu tentang alam adalah jalan untuk mengenal Tuhan, bukan menggantikannya. Dalam bagian ini, Ibn Rushd menjembatani perdebatan klasik antara ilmu dan agama, antara naturalisme dan wahyu. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada pertentangan antara memahami dunia secara rasional dan mencintai Tuhan secara spiritual. Sebaliknya, rasionalitas adalah bagian dari ibadah. Bagi Ibn Rushd, semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan yang terhampar, menunggu untuk dibaca, direnungi, dan dijadikan sarana mendekat kepada Sang Maha. Apa hakikat manusia? Apakah kita hanyalah tubuh dengan insting yang digerakkan oleh nafsu? Ataukah kita makhluk berakal yang ditakdirkan untuk memahami realitas tertinggi? Ibn Rushd menjawab dengan kejelasan yang menggetarkan. Manusia adalah makhluk yang berpikir karena ia diciptakan untuk memahami. Jalan menuju kebahagiaan sejati bukanlah melalui akumulasi harta, kekuasaan, atau kenikmatan jasmani, tetapi melalui penyempurnaan jiwa lewat aktivitas intelektual dan kontemplatif. Ibn Rushd membedakan antara 3 tingkatan akal. Akal potensial, al-aql bi-al-quwah, kemampuan dalam jiwa manusia yang siap menerima pengetahuan. Akal aktual, al-aql bil-fil, akal yang telah mengaktualisasi potensinya melalui belajar dan pengalaman. Akal mustafad,
akal yang diperoleh, kesatuan tertinggi antara jiwa dan pengetahuan yang abadi. Baginya, manusia yang sempurna bukanlah yang memiliki banyak informasi, tetapi yang menjadi satu dengan akal aktif, yaitu realitas intelektual murni yang universal. Inilah keadaan tertinggi, al-sa'adah al-quswa, kebahagiaan puncak. Akal bukan hanya alat untuk mengetahui, ia adalah hakikat sejati dari jiwa yang tercerahkan. Ibn Rushd menolak pandangan dualisme radikal yang memisahkan tubuh dan jiwa, seperti yang dianut sebagian teolog dan mistikus. Bagi dia, jiwa manusia berkembang bersama tubuh. Ia memiliki potensi yang harus diaktualkan melalui pendidikan, pembiasaan, dan kontemplasi. Jiwa yang tidak dididik tetap berada dalam level bawah, tunduk pada syahwat dan khayalan. Namun, ketika jiwa diarahkan kepada kebenaran, ia mengalami transendensi, menjadi abadi bersama pengetahuan yang abadi. Dalam konteks inilah Ibn Rushd memahami keabadian jiwa bukan sebagai zat terpisah, tapi sebagai penyatuan jiwa dengan intelek universal. Etika menurut Ibn Rushd bukan hanya soal perbuatan lahiriah. Ia adalah proses transformatif jiwa yang bergerak dari kebodohan menuju pengetahuan, dari kemelekatan materi menuju cahaya intelektual. 3 langkah penting dalam jalan ini. Tazkiyah al-nafs, penyucian jiwa, meninggalkan hawa nafsu dan kebodohan. Ta'akul, penggunaan akal, mendalami filsafat, logika, dan ilmu-ilmu alam. Tajal, penyingkapan realitas, pencerahan batin yang muncul dari kedekatan dengan kebenaran. Manusia bahagia adalah yang akalnya bersinar, bukan yang dompetnya penuh. Ibn Rushd menekankan bahwa wahyu tidak pernah bertentangan dengan filsafat sejati. Jika tampak ada pertentangan, itu karena penafsiran terhadap wahyu yang tidak tepat, pemahaman filosofis yang masih dangkal. Wahyu mengajak manusia kepada tauhid dan hikmah. Filsafat membimbing manusia agar mengerti mengapa tauhid adalah kebenaran dan mengapa hikmah adalah keharusan. Dalam pandangannya, para nabi dan para filsuf bertemu dalam satu tujuan yang sama, membimbing manusia kepada kebahagiaan sejati. Dalam bagian ini, Ibn Rushd memberikan jawaban yang membebaskan sekaligus menuntut. Kebahagiaan bukanlah pemberian, tapi pencapaian. Ia tidak datang melalui doa kosong, tapi melalui perjuangan akal dan jiwa untuk menjadi lebih sempurna, lebih benar, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta melalui cahaya ilmu. Dan siapapun yang menapaki jalan ini, meskipun perlahan, telah menapaki jalan kenabian. Ketika akal telah mencapai puncaknya dalam memahami kebenaran, apakah tugasnya selesai? Bagi Ibn Rushd, justru disinilah peran sejati filsafat dimulai dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, rasional, dan selaras dengan wahyu. Ia bukan filsuf yang berdiam di menara gading. Dalam Al-Masyari' wal-Mutarahat, ia memadukan kontemplasi tinggi dengan kepekaan terhadap dunia nyata, politik, hukum, dan kehidupan umat manusia secara kolektif. Bagi Ibn Rushd, negara bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi wadah penataan akhlak dan pemelihara kebenaran. Dalam hal ini, ia mewarisi dan melanjutkan gagasan Plato dalam Republik, tetapi dengan nuansa Islam yang dalam. Ia membagi masyarakat dalam 3 golongan. Mereka yang tahu melalui burhan, demonstrasi rasional, para filsuf. Mereka yang tahu melalui khitab, retorika, kalangan umum yang tercerahkan. Mereka yang tahu melalui bayan, penjelasan simbolik. Umat yang memahami melalui perumpamaan dan syariah. Tugas negara adalah menyatukan ketiganya, dan syariah dalam pandangannya adalah ekspresi simbolik dan fungsional dari filsafat yang diwahyukan agar dapat dicerna oleh mayoritas manusia. Ibn Rushd mengemukakan bahwa kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran, ia hanya menampakkan
dirinya dengan cara yang berbeda bagi setiap tingkat pemahaman. Syariah bukan penghalang filsafat, tetapi jalan yang diatur untuk membimbing masyarakat umum kepada kebaikan. Sementara filsafat membimbing kalangan elit intelektual kepada pemahaman mendalam. Filsuf bertugas menakwilkan wahyu secara mendalam, tetapi ia tidak menggantikan syariah. Keduanya berjalan bersama. Syariah menjaga keteraturan sosial, filsafat menjaga kemurnian intelektual, dan keduanya harus saling mengawasi agar masyarakat tidak jatuh dalam ekstremisme, baik dalam bentuk taklid buta maupun akal liar yang melepaskan diri dari nilai-nilai ilahi. Ibnu Rushd sangat menyadari realitas politik pada zamannya. Kekuasaan bisa menindas akal atau justru menjadi pelindungnya. Karena itu, ia menegaskan bahwa para penguasa harus mencintai ilmu. Ilmuwan dan filsuf wajib memberikan nasihat kepada para penguasa demi kemaslahatan umat. Keadilan adalah landasan negara yang sah, bukan sekadar kekuatan militer atau warisan kekuasaan. Ia menolak kekuasaan otoriter yang mengekang pengetahuan dan menindas perbedaan pendapat. Negara ideal harus membuka ruang bagi ijtihad dan kebebasan berpikir dalam batas kemaslahatan. Bagi Ibnu Rushd, manusia adalah makhluk sosial. Kesempurnaan individu hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang sehat, yang mendukung pencarian ilmu, menjaga moralitas publik, dan menegakkan keadilan. Negara yang menindas akal adalah negara yang merampas fitrah manusia. Maka tugas filsuf bukan sekadar memahami realitas, tetapi juga menyusun hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kebajikan. Filsafat yang tidak menjelma dalam struktur masyarakat akan menjadi kebenaran yang layu di antara halaman buku. Dalam bagian ini, Ibnu Rushd menyampaikan pesan penting. Akal dan wahyu bukan lawan, melainkan mitra. Filsafat dan syariah tidak bersaing, melainkan saling meneguhkan. Negara yang ideal adalah negara yang menghormati kebenaran dalam segala bentuknya, baik yang datang melalui wahyu maupun yang ditemukan oleh akal manusia. Dan masa depan peradaban tidak ditentukan oleh kekuatan pedang, tetapi oleh kejernihan pemikiran dan keadilan dalam pemerintahan. Di ujung jalan pemikiran yang panjang, ketika Ibnu Rushd menyelesaikan karya-karyanya, ia tidak hanya sedang menulis untuk zamannya. Ia sedang menulis untuk masa depan umat manusia, untuk generasi yang kelak akan mencari jembatan antara ilmu dan iman, antara filsafat dan agama, antara dunia dan akhirat. Ia tahu bahwa konflik antara akal dan wahyu tidak harus menjadi medan pertempuran. Sebaliknya, keduanya adalah sayap ganda bagi jiwa manusia agar dapat terbang tinggi menuju kebenaran yang hakiki. Al-Masyari wa Al-Mutarahat bukan sekadar karya filsafat. Ia adalah manifest keilmuan yang menghidupkan tradisi pemikiran Islam yang kritis, logis, dan terbuka. Di dalamnya, Ibnu Rushd menyatukan logika Aristoteles dengan spiritualitas Islam, menjembatani antara teologi dan filsafat, mengingatkan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal, tetapi membutuhkan tafsir yang arif. Ia menolak dogma kaku yang membungkam nalar dan menolak akal liar yang menolak wahyu. Ia memilih jalan tengah, jalan hikmah, di mana setiap dalil diuji dengan akal dan setiap akal diarahkan oleh cahaya ilahi. Di dunia yang hari ini dipenuhi polarisasi antara sekularisme ekstrim dan fundamentalisme buta, gagasan Ibnu Rushd menjadi pelita dalam kabut. Ia mengajarkan bahwa iman yang kokoh tak perlu takut pada sains, bahwa kebebasan berpikir bukan ancaman bagi agama, melainkan peneguhnya, bahwa keadilan dalam politik memerlukan akal sehat, bukan retorika kosong. Pemikiran Ibnu Rushd telah menginspirasi Eropa
Don't forget to comment, like, and subscribe.